قرآن كريم محفوظ والمؤمن اللي يفوز يشفع له في البلوى. Kisah Imam Zahid. Imam Zahid adalah seorang hamba yang dikenal soleh dan takwa. Pada suatu hari, setelah beliau membaca Al-Quran, Imam Zahid termenung. Pikirannya tertuju pada ayat 75-79 surat Al-An'am yang berkisah tentang usaha Nabi Ibrahim untuk mencapai keyakinan terhadap ketuhanan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat itu ia merasakan ada sesuatu yang mengganjal batinnya. Selama ini ia tahu Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Tuhan yang Maha Pengasih dan selalu memberikan rizki kepada siapapun dan dimanapun, baik bagi orang yang beriman ataupun kafir. Selama makhluk itu hidup, rahmat dan karunia-Nya akan tetap mengalir. Bagi Imam Zahid, pandangan pengetahuan tersebut baru sebatas percaya. Ia belum yakin sepenuhnya terhadap pandangan tersebut. Bermula dari kisah Nabi Ibrahim alaihissalam, ia ingin mencari keyakinan sekaligus ingin membuktikan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala benar-benar membagikan rizki dimanapun makhluk itu bertempat tinggal. Selanjutnya, Imam Zahid mencari tempat yang jauh dari keramaian manusia, dan tempat yang dipilihnya adalah gunung. Sesampainya di tempat tujuan, Imam Zahid duduk di mulut gua. Tempat itu persis dengan apa yang ia inginkan, yaitu tempat yang benar-benar sepi dan tampaknya tidak satu pun manusia yang berada di tempat itu sebelumnya. Beberapa hari kemudian, dugaan Imam Zahid meleset karena dari kejauhan terlihat nampak serombongan kafilah dagang yang melintas di tempat itu dan mendekati tempatnya berada. Rombongan kafilah itu sedang tersesat hingga sampai ke tempat beliau mengasingkan diri. Mereka merupakan kelompok pedagang yang berkeliling mengarungi padang pasir dengan mengendarai unta. Mereka berdagang dari kota satu ke kota yang lainnya. Terdengar teriakan pemimpin kafilah itu agar semuanya berhenti sebentar di depan gua. Sepertinya pemimpin kafilah itu mengetahui keberadaan Imam Zahid yang duduk diam di depan gua. "Wahai Tuan, tolong tunjukkan kepada kami jalan ke kota terdekat agar kafilah kami tidak tersesat," kata pemimpin kafilah itu kepada Imam Zahid. "Sudah berhari-hari kami berada di kawasan ini dan belum juga menemukan jalan untuk ke kota." Imam Zahid diam tidak menjawab. Pandangannya tidak beralih sedikit pun ke pemimpin kafilah. Pandangannya tetap ke depan, tak menghiraukan keberadaan siapapun di sekelilingnya. Sekali lagi pemimpin kafilah itu mengulangi pertanyaannya. Akan tetapi Imam Zahid tak bergeming. Ia tak menjawab walaupun berulang kalinya. Sepertinya orang ini sangat kelaparan, sampai-sampai ia tidak kuat untuk berbicara. Beri ia makan dan minuman, perintah pemimpin kafilah kepada anak buahnya. Seorang pekerja kafilah itu meletakkan makanan dan minuman di depan Imam Zahid dan berkata, "Makanlah, Tuan." Imam Zahid tetap diam dan tidak bereaksi. Meskipun orang itu mengulangi perkataannya, orang itu mendekatkan makanan ke wajah Imam Zahid. Mungkin badannya sangat lemah karena menahan lapar yang luar biasa sampai tidak bisa menggunakan tangannya. Mungkin suapkan saja ke mulutnya, barangkali ia baru mau memakannya, usul pemimpin kafilah. Orang itu melaksanakan semua yang dikatakan pemimpin kafilah, namun mulut Imam Zahid tetap terkunci, tak mau membukanya. Buka paksa saja mulutnya, ia mungkin sangat lemah untuk membuka mulutnya sendiri, kata pemimpin kafilah itu.
Orang itu mencoba untuk membuka mulut Imam Zahid, tetapi mulut itu tetap tak mau membuka untuk mengunyah makanan. Allahu Akbar, pakailah pisau untuk membuka mulutnya, perintah pemimpin kafilah. Ketika salah seorang kafilah membuka bungkusan untuk mengambil pisau, secara tiba-tiba Imam Zahid tertawa keras. Orang-orang yang ada di tempat itu terkejut bukan main. Ternyata kamu tidak lemah atau kelaparan, tidak seperti yang kami sangka, kata pemimpin kafilah. Tidak tuan-tuan, kata Imam Zahid, aku tidak kelaparan sebagaimana yang kalian perkirakan. Sebelumnya aku mohon maaf bila merepotkan kalian semua. Ketahuilah tujuanku berada di sini dan seperti tak menghiraukan keberadaan kalian, hanyalah untuk mencari tahu dan meyakinkan diri tentang cara Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan rizki kepada segenap makhluknya. Ternyata di tempat terpencil dan sunyi ini pun Allah Subhanahu wa Ta'ala tetap memperhatikanku dan mengirimkan rizkinya melalui perantaraan kalian. Karena itu, dimanapun kita berada, pasti diberikan rizki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuhan tidak akan pernah menelantarkan makhluknya. Pemimpin dan anggota kafilah dapat memahaminya. Imam Zahid dan rombongan kafilah pedagang itu pun makan bersama-sama. Sesudah menyantap makanan, ia dan rombongan kafilah yang tersesat itu pergi menuju ke kota. Kini Imam Zahid telah yakin dan semakin bertambah keimanan dan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari kisah yang di atas, dapatlah kita memberikan kesimpulan ringkas bagaimana cara Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan rezeki kepada segenap makhluknya, bahwasanya kita sebagai orang yang beriman dan mempercayai bahwa rezeki itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bahwasanya Dia yang mengurus, memelihara, dan memberi rizki sebagai salah satu rahasia Allah kepada hambanya. Tidaklah perlu kita menjadi khawatir atas kondisi kita sekarang ini, yang jika Anda merasa sempitnya rizki yang dirasakan. Coba kita renungkan apa yang menjadi masalah sehingga terjadi demikian. Mungkin saja kita telah melupakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau kita kurang bersyukur atas rizki yang kita dapatkan, serta mungkin saja kita tidak memahami kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga kita berbuat atau meminta berdasarkan keinginan hawa nafsu, bukan meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala berdasarkan kebutuhan kita, yang mungkin saja permintaan berdasarkan keinginan itu telah melampaui batas dari kebutuhan kita yang sebenarnya telah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sesungguhnya rizki itu telah diatur oleh Yang Maha Rohim, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan rizki itu merupakan rahasia Allah Azza wa Jalla, yang siapapun tak dapat membuka tabir rahasia itu selagi manusia itu tak dapat memahami dan mempelajari tentang rahasia rizki. Demikianlah semoga ulasan dan kisah Imam Zahid yang telah membuktikan dan tiada kekhawatiran dalam dirinya atas rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga beliau dapat meyakini sepenuhnya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Tuhan yang telah memberikan rizki kepada setiap makhluk berdasarkan kebutuhan, bukan berdasarkan keinginan hawa nafsu. Hendaklah engkau bertakwa kepada Allah jika sedang lalai. Niscaya Dia akan membawakan rizkimu dari sisi yang kau tidak tahu. Bagaimana engkau takut fakir, padahal Allah lah sang pemberi rizki. Dialah yang telah memberi rizki burung dan ikan di lautan. Siapa yang mengira bahwa rizki didapat dengan kekuatan, maka burung kutilang tidak akan makan sesuatu pun bersama burung elang. Engkau akan pergi meninggalkan dunia, dan engkau tidak tahu jika malam tiba,
apakah engkau masih akan hidup sampai fajar? Berapa banyak orang yang sehat yang meninggal tanpa didahului sakit, dan berapa banyak orang yang sakit namun menjalani hidup lebih panjang. Berapa banyak pemuda yang setiap pagi dan sore hanya tertawa, dan di tempat lain kain kafannya sedang ditenun, sedangkan ia tidak tahu. Dan siapapun yang hidup 1000 atau 2000 tahun sesungguhnya harus ada suatu hari di mana ia berjalan menuju kuburan. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.